Oh, Ya adalah salah satu kantor FTA Center dari 6 lokasi FTA Center yang ada di seluruh Indonesia. Dan kami di Bandung itu berkantor di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Jalan Asia Afrika nomor 146. Saya kira ini kita bisa skip saja. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah judulnya Organizing for Export Business dengan outline sebagai berikut. Saya akan mulai dengan pendahuluan, mulai dulu dengan apa sih proses ekspor itu, apa bisnis ekspor itu, kemudian saya akan menjelaskan tentang opportunity yang ada bagi Bapak Ibu sekalian seandainya mungkin Bapak Ibu sekalian belum punya produk yang firm, gitu ya, produk yang belum bisa berkompetisi di pasar internasional, ya ini ada peluang nih bagi Bapak Ibu sekalian, katakanlah misalkan kalau mau memodifikasi produknya supaya masuk ke yang namanya global value chain. Ini adalah yang terjadi saat ini di dunia. Oke, lalu mengenai persiapan, materi persiapan tadi seperti tadi sudah saya katakan, ya. Jadi akan ada 2 materi persiapan uh, apa yang akan kita bahas bersama-sama hari ini, yaitu pertama adalah persiapan untuk diri kita sendiri, ya, sebagai pemilik usaha UKM, ya, yang kadang-kadang menjadi menjadi key person, ya, menjadi orang yang menjadi kunci, ya, di dalam kesuksesan perjalanan dari bisnis ini atau dari perusahaan. Oke, di dalam persiapan sendiri kita, saya akan menyampaikan tentang apa saja yang Bapak Ibu harus miliki, ya, misalkan dari sisi elemen-elemen atau faktor-faktor yang menjadi kunci suksesnya wirausaha. Kemudian Bapak Ibu sekalian perlu memahami tentang apa itu perbedaan dari domestik dengan internasional bisnis. Hal kedua, ini merupakan overview saja, ya, tentang persiapan di sisi perusahaan, ya. Kenapa saya bilang overview? Karena nanti pendalamannya itu akan kita temukan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan 45 menit ke depan kita bisa mengcover seluruh materi ini dengan baik dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Suara siapa yang masuk ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin yang belum pernah ketemu dengan saya adalah salah satu dari 3 tenaga ahli yang ada di FTA Center Bandung. Ada 3 tenaga ahli, ada saya Arif Bustaman, kemudian ada Pak Pondirin Sugito dan Pak Lukas. Ya, ini adalah kurikulum vitae singkat saya. Saya sehari-hari bekerja di 2 bidang, Bapak Ibu sekalian, sebagai akademisi dan juga sebagai pelaku eksportir, ya. Alhamdulillah dari 2005 sampai sekarang perusahaan saya masih bisa bertahan, ya, walaupun banyak goncangan-goncangan, banyak cobaan-cobaan, gitu ya, dari mulai 2008, lalu 2012, 2013, 2018, dan yang terakhir sekarang adalah pandemi, ya, pandemi COVID-19 ini, ya, alhamdulillah perusahaan saya masih bisa menjalankan usahanya, gitu ya. Oke, jadi harapannya di sesi pelatihan ini saya bisa sharing dengan Bapak Ibu sekalian, ya, bukan hanya dari sisi teori, gitu ya, tetapi dari sisi pengalaman mungkin, ya. Jadi saya bisa sharing lebih banyak kepada Bapak Ibu sekalian tentang pengalaman, gitu ya, pengalaman untuk ekspor ini, ya.
tapi juga tidak melupakan bahwa pakemnya atau teorinya juga Bapak Ibu harus tahu gitu ya, supaya jalannya itu benar gitu ya, untuk menuju kepada pengusaha yang bisa bertahan di dalam kompetisi di pasar internasional. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi apa itu ekspor? Ekspor itu adalah international sale ya. Jadi jual beli secara internasional. Internasional di sini maksudnya adalah lintas negara, Bapak Ibu sekalian, ya, atas produk tertentu ya. Produk tertentu itu bisa kita kategorikan misalkan menjadi bahan baku atau bahan antara ya, bisa juga bahan mentah raw materials, atau bahan yang merupakan barang jadi atau manufactured goods ya. Manufactured goods ini jenis-jenis barang yang bisa diperdagangkan secara internasional. Oke, itu jenis barangnya. Kemudian selanjutnya adalah transaksi itu atau jual beli barang tersebut itu sebenarnya oleh buyer, ya, oleh importir kita itu akan dijual kembali. Ya, kenapa dijual kembali? Karena membelinya itu biasanya, yang kalau kita di dalam transaksi ekspor itu banyaknya adalah business to business ya, jadi bukan business to consumer. Jadi yang membeli produk kita itu bukan konsumen akhir yang hanya mengkonsumsi. Sebentar, ini ada suara dari luar yang cukup noisy. Sudah, Pak. Oh, sudah ya, oke. Oke, jadi ini akan dijual kembali ya, jadi projected for sale ya, oleh importirnya. Oke, oleh importirnya, sehingga Bapak Ibu sekalian ya harus memahami bahwa yang nanti akan menjadi pembeli produk kita itu bukan final consumer ya. Oke, nah saya mau menjelaskan lebih lanjut tentang ini ya. Jadi eksportir itu, kita sebagai eksportir bisa menjual berupa intermediate goods ya, bahan antara atau bahan baku yang nanti akan dipakai untuk proses produksi di pabrik di negara tujuan ya, ataupun bisa sebuah final products ya, misalkan Bapak Ibu menjual pakaian jadi gitu ya. Nah, pakaian jadi ini nanti akan dibeli oleh importir yang merupakan distributor atau mereka merupakan retailer ya, atau misalkan supermarket atau hypermarket atau department store gitu ya, yang nanti mereka akan menjual ke final consumer. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian perlu pahami ini. Kenapa? Karena ini perlu pahami, dan juga Bapak Ibu sekalian setiap langkah ya, setiap eksekusi, setiap kebijakan, setiap proses yang ada di dalam transaksi ekspor tersebut harus benar-benar memperhatikan atau mengingat ini. Ya, kenapa? Karena ini akan memiliki konsekuensi Bapak Ibu sekalian terhadap berbagai hal. Ya, terhadap misalkan cara pemasaran, terhadap keuangan perusahaan, terhadap produksi, ya, ini akan memiliki konsekuensi yang sangat besar. Itu kalau kita bicara yang agak kompleks ya. Untuk hal yang simpel juga Bapak Ibu sekalian, ini akan mempengaruhi jalannya bisnis Bapak Ibu sekalian. Misalkan apa? Misalkan dalam hal permintaan sampel dari calon buyer. Ya, jadi ada misalkan Bapak Ibu sekalian ada calon buyer yang mengontak lewat email minta kirim sampel. Nah, kalau saya sangat menyarankan kalau kita ngirim sampel itu jangan minta buyernya untuk membayar sampel tersebut, ya, atau menanggung ongkos kirimnya. Kenapa? Karena buyer itu nanti akan menurun tingkat kepercayaannya kepada kita. Ya, kenapa seperti itu? Ya tadi, ya, bicara importir ini dia transaksinya pasti akan besar, dan pasti misalkan setiap sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan sekali akan berlangsung transaksi, di mana untuk membiayai transaksi kan perlu modal ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dari awal Bapak Ibu sekalian sudah minta
minta bayarin sampel gitu ya, si calon bayar itu minta dibayarin sampel, itu bayar akan mikir, loh, saya dengan Bapak Ibu sekalian itu akan bertransaksi miliaran rupiah, tapi urusan sampel yang 1-2 juta aja Anda masih minta ganti. Ya, jadi akan bisa memberikan kesan buruk ya di calon buyer gitu ya. Kredibilitas Bapak Ibu sekalian nanti bisa dipertanyakan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tolong ini makanya saya taruh di slide awal supaya Bapak Ibu sekalian dari awal memahami ini. Ya, dan nanti Bapak Ibu sekalian di sesi-sesi selanjutnya dan even nanti di dalam keseharian Bapak Ibu sekalian, kalau ingat betul tentang proses ini, saya yakin Bapak Ibu sekalian akan memiliki bisnis yang lebih jangka panjang, long term bisnis. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Oke, jadi lalu sebagai pendahuluan yang lain adalah yang terjadi saat ini, opportunity yang saat ini Bapak Ibu bisa raih, bisa dapatkan atau bisa ambil kesempatannya adalah yang namanya global value chain. Ya, global value chain ini adalah bagian dari free trade agreement, Bapak Ibu sekalian, kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh seluruh negara di dunia, ya, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan penduduk di seluruh dunia. Oke, apa itu global value chain? Global value chain itu adalah di mana produsen-produsen di seluruh dunia saat ini mereka memanfaatkan kelebihan-kelebihan atau memanfaatkan berbagai macam perbedaan yang dimiliki oleh seluruh negara di dunia ini untuk memproduksi barang. Ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menurunkan biaya produksi atau untuk meningkatkan kualitas sehingga daya saing dari produk yang mereka produksi itu akan selalu terjaga. Ya, dan sekarang di dunia ini tidak bisa bukan tidak bisa, akan sangat susah untuk kita di dunia ini menentukan satu produk itu buatan mana. Kenapa? Karena sudah melakukan yang namanya global value chain. Ya, gini misalkan Toyota itu mereka tidak membuat komponen-komponennya sendiri. Komponen-komponennya itu dibuat oleh lebih dari 100.000 perusahaan, Bapak Ibu sekalian, di seluruh dunia. Ya, dan ini berlokasi di mana? Di seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini lagi contoh lain, boneka Barbie. Ya, boneka Barbie juga sama. Ya, rambutnya dibuat di Jepang, bajunya dibuat di Cina, ya, catnya dibuat di Amerika, ya, lalu komponen-komponen ini dikirim ke Cina dan Hong Kong, ya, dikirim ke Cina dan Hong Kong. Ya, jadi kalau kita sekarang melihat misalkan satu produk itu made in China, belum tentu semuanya dibikin di Cina, belum tentu. Mungkin di sana hanya perakitannya saja, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini contoh lain ya. Kalau tadi yang contoh-contoh yang barangnya mungkin teknologinya tinggi gitu ya. Ini contoh yang sederhana saja. Ya, produk sapu ini juga sama, sudah melakukan yang namanya global value chain. Ya, jadi bahan bakunya, komponennya itu disuplai oleh beberapa negara. Oke. Lalu dirakit atau dibuat di negara-negara tertentu saja, misalkan ada di Sri Lanka, Jerman, lalu Cina. Oke, kemudian dijual ke, kalau ini jenis sapunya sapu yang untuk industrial broom ya, jadi dijual di negara-negara industri biasanya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang mungkin kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya belum punya ide untuk produk apa gitu ya, mulai memikirkan ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak harus membuat sebuah produk jadi, tetapi cukup hanya parts atau komponen dari sebuah produk jadi. Ini sudah bisa menjadi sumber bisnis ekspor Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tidak perlu membuat boneka misalkan, cukup bikin baju boneka saja. Ya, cukup bikin baju boneka udah bisa kaya. Kenapa? Nih Bapak Ibu sekalian,
Ya, yang sehari ini boneka yang diangkut oleh pabrik perakitan Barbie di Cina itu 23.000 truk per hari, Bapak Ibu sekalian. Ya, kebayang 23.000 truk per hari itu kalau bajunya mungkin berapa juta pieces seharinya. Terjual 2 boneka per detik, Bapak Ibu sekalian. Seluruh dunia. 2 boneka per detik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian sekarang nggak usah mikirin gimana cara bikin boneka, enggak, bikin komponennya saja. Mungkin bikin alisnya, ya. Di sini ada Bu Rina kalau nggak salah ya. Ya, bikin alisnya aja udah cukup. Ya, gitu. Bikin bajunya, bikin apa aksesoris sepatunya, nggak perlu bikin bonekanya secara utuh. Ya, kenapa? Karena seluruh dunia sekarang seluruh produk itu melakukan seperti ini ya. Jadi mereka memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh setiap negara, ya keunggulan-keunggulan di dalam memproduksi parts dan komponen dari sebuah final product. Oke. Oke, yang pertama dan jadi itu gambaran sebagai pendahuluan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita masuk ke materi inti, yaitu pertama adalah persiapan Bapak Ibu sekalian ya sebagai pemilik usaha. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian harus memiliki persiapan yang baik ya terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu adalah sebagai key person di dalam perusahaan ya yang merupakan nahkoda nih ya Bapak Ibu sekalian adalah nahkoda. Jadi kalau nahkodanya dipersiapkan dengan baik, harapannya adalah Bapak Ibu sekalian akan memiliki perusahaan juga yang tahan banting gitu ya. Oke. Bapak Ibu sekalian sebagai wirausaha ya kita harus memiliki komponen-komponen atau elemen-elemen ini Bapak Ibu sekalian. Ya, harus selalu mengejar namanya opportunity ya ini bisa bentuknya misalkan mencari produk-produk baru ya, jangan hanya puas dengan satu produk ya, tetapi mungkin 3-4 tahun atau 5 tahun sekali Bapak Ibu sekalian punya produk baru gitu ya, atau cari bisnis-bisnis baru jadi tidak pernah puas hanya dengan kondisi existing. Nah, ini beda dengan pedagang. Kalau pedagang ya puluhan tahun dagang misalkan cuman punya 1 atau 2 toko saja, enggak. Ya, pengusaha itu harus selalu mencari opportunity ya. Lalu yang kedua harus melakukan inovasi Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi di bisnis internasional inovasi ini penting. Kenapa? Karena bisnis internasional di dunia ekspor impor itu persaingan sangat tinggi. Ya, salah satu cara supaya kita bisa survive adalah harus selalu melakukan inovasi. Inovasi yang bisa inovasi produk, inovasi cara memproduksi, even yang paling rendah adalah misalkan inovasi membuat administrasi itu bisa menjadi biayanya rendah. Ya, segala macam inovasi itu sangat penting di dalam bisnis ya, apalagi di bisnis internasional yang tingkat kompetisinya itu tinggi. Lalu harus selalu mengejar yang namanya pertumbuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, setiap tahun ya kalau di bisnis ekspor itu harus tumbuh. Ya, tumbuh misalkan penjualannya semakin meningkat dari tahun ke tahun ataupun produksinya harus selalu meningkat. Ya, kenapa harus selalu tumbuh? Salah satunya adalah karena tingkat persaingan yang tinggi. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian ketika kita membahas keuangan, ya itu Bapak Ibu akan tahu bahwa ada yang namanya biaya tetap. Ya, biaya tetap itu adalah biaya yang mau produksinya 0 atau mau produksinya 1 juta itu Bapak Ibu sama saja harus mengeluarkannya. Oke, nah biaya tetap ini salah satu karakteristik lainnya adalah dia akan semakin menurun biayanya ketika produksinya semakin banyak. Ya, jadi ini kenapa Cina itu misalkan dia bisa memproduksi barang dengan harga jual yang sangat murah, salah satunya adalah karena mereka memproduksinya dengan kuantitas yang sangat besar dan selalu tumbuh. Ya, jadi dia tumbuh ini merupakan salah satu solusi atas kita bisa menjaga tingkat persaingan yang tinggi di dalam
dunia ekspor impor, ya. Lalu yang lain adalah Bapak Ibu sekalian harus memiliki long term vision. Ya, long term vision ini Bapak Ibu sekalian di dalam menjalankan usaha itu harus selalu mengejar jangka panjang. Jangan berpikirnya hanya jangka pendek saja Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini saya akan coba bahas lebih detail di slide selanjutnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti Bapak Ibu sekalian akan tahu bahwa untuk di dalam dunia ekspor ini akan berbeda dengan di domestik. Mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang sudah jualan di domestik, untung itu bisa sampai 30%, 40% gitu ya. Di pasar internasional itu nggak bisa seperti itu. Ya, kecuali Bapak Ibu sekalian memiliki produk yang benar-benar unik gitu ya. Tapi kalau di bisnis internasional yang persaingannya tinggi, ya untungnya normal-normal aja gitu ya. Dan kita tidak bisa ngambil untung sebesar-besarnya hanya dengan modal sekecil-kecilnya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kalau masih punya pemikiran seperti ini bukan pemikiran orang yang mikir jangka panjang. Ya, orang yang mikirnya jangka panjang tuh kalau kita mau untung besar ya modal kita harus dibesarkan. Makanya perlu ada pembiayaan dari bank, perlu ada investor dan lain sebagainya untuk meningkatkan permodalan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya ini. Ini hanya overview saja. Oke. Lalu contoh long term vision lain adalah bahwa kita sebagai pengusaha itu harus mau merasakan dua buah atau dua hasil dari usaha. Ya, di dalam usaha itu hanya ada muncul dua kemungkinan kan Bapak Ibu sekalian, profit atau loss. Ya, kalau kita sebagai pengusaha hanya pengen profit saja, itu Bapak Ibu sekalian berarti bukan pengusaha yang benar. Ya, kenapa? Karena pengusaha yang benar pasti mendapatkan profit dan loss. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian mungkin kalau baca-baca kisah sukses pengusaha-pengusaha itu berapa kali mereka rugi, gitu ya. Ya, berapa kali mereka jatuh bangun, gitu ya, sampai pada posisi mereka misalkan memiliki perusahaan yang survive. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian harus bisa merasakan keduanya. Oke. Dan kalau usahanya benar ya, usahanya dijalankan dengan baik, itu pengalaman saya ya mungkin ya, dan secara teori juga bilang seperti itu sih Bapak Ibu sekalian. Nggak mungkin kita bisa merasakan untung yang benar itu dalam tahun pertama. Mungkin baru kita dapatkan keuntungan itu di tahun ketiga atau tahun keempat. Kenapa seperti itu? Karena ya tahun pertama pasti akan ada banyak biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Ya, mungkin kalau di dunia ekspor apalagi tahun pertama itu kita mungkin belum dapat buyer Bapak Ibu sekalian. Ya, baru dapat buyer di bulan ke-9 atau bulan ke-10 gitu ya. Sehingga setahun pertama itu biasanya kita sebagai pemilik usaha harus lebih banyak melakukan expenditure ya, banyak ngeluarin biaya-biaya gitu ya. Dan itu jadinya sangat kecil kemungkinannya Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan profit di tahun pertama. Tahun kedua juga mungkin masih seperti itu. Tahun ketiga lah mungkin baru bisa ada profit. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian pasti akan merasakan loss dulu nih di tahun pertama, kedua, ketiga gitu ya. Jadi tapi tadi kalau kita punya pemikiran dalam jangka panjang, kita sudah sadar bahwa secara teori akan susah untuk mendapatkan profit, ya kita akan menjalankannya dengan lebih ringan Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya kami menyampaikan materi ini supaya Bapak Ibu sekalian jangan kaget nanti ketika punya usaha ekspor gitu ya, misalkan, oh loh Pak, tahun pertama kok masih rugi? Ya memang susah untuk mendapatkan untung di tahun pertama itu. Teori maupun prakteknya saya selama ini dan beberapa teman yang lain juga sama. Ya, susah kita mendapatkan untung di tahun pertama, gitu ya. Oke. Dan seperti yang tadi saya bilang, contoh lain dari tadi ya, kalau kita memahami ini, ya Bapak Ibu sekalian, ya, dan kita punya arahannya selalu jangka panjang, ya Bapak Ibu sekalian, di dalam setiap
pengambilan keputusan itu pasti akan lebih baik, ya. Dalam artian lebih baik itu akan membuat keputusan yang logis. Yang logis itu ya masuk akal dan juga bisa diterima oleh katakanlah bayarnya Bapak Ibu sekalian. Ya, contohnya apa nih? Misalkan contohnya Bapak Ibu sekalian produksi intermediate goods. Ya, intermediate goods ini akan dipakai oleh pabrik sebagai bahan baku. Ya, katakanlah Bapak Ibu ngirim pertama kali itu barangnya banyak yang reject, banyak yang tidak cocok dipakai oleh mesinnya pabrik. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, kalau memiliki visi jangka panjang, Bapak Ibu sekalian pasti akan mengambil langkah ganti barang yang reject tadi tanpa dikenakan biaya. Ya, akan mengganti barang yang reject tanpa mengenakan biaya kepada si buyer. Kenapa? Ya Bapak mikirnya jangka panjang. Ya, Bapak Ibu mikirnya bahwa reject itu adalah proses belajarnya Bapak Ibu sekalian. Ya, reject itu proses belajarnya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi yang namanya belajar itu memang nggak pernah ada yang murah Bapak Ibu sekalian. Pasti ada biaya untuk belajar. Kita sekolah aja minimal bayar SPP itu Bapak Ibu sekalian. Apalagi di dunia usaha. Oke, jadi kalau Bapak Ibu punya visi jangka panjang, Bapak Ibu sekalian kalau dikomplain oleh customer itu akan tidak banyak mengeluarkan alasan. Ya, Bapak Ibu akan ngomong, oke, berapa yang rusak akan dikirim segera. Ya, kenapa harus seperti itu? Ingat Bapak Ibu sekalian, ini pabrik ini yang membeli barang Bapak Ibu sekalian itu kan sebenarnya sebelum membeli dari Bapak Ibu sekalian mereka sudah punya supplier. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian tidak bisa mendelivery barang yang sesuai dengan kebutuhannya pabrik, ya bahan bakunya pabrik misalkan, itu mereka akan stop produksi, Bapak Ibu sekalian. Apa akibatnya kalau mereka stop produksi? Ya mereka akan menanggung banyak kerugian. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya penting sekali makanya kita memiliki pemahaman tentang gambar ini. Ya, kenapa? Agar supaya setiap langkah kita itu bisa memenuhi bisnisnya importir maupun bisnis kebutuhan dari final consumer. Ya, gitu ya. Oke, saya persilakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya ya. Jadi tidak perlu sampai harus menunggu presentasi saya berakhir. Saya lebih senang kita banyak berdiskusi ya, gitu. Bahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Dari sini ada yang kira-kira masih perlu penjelasan atau masih perlu contoh nggak? Mau tanya boleh? Ya, boleh. Boleh Bapak, silakan Pak. Mas Eko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selamat sore Pak Arif Bustaman. Salam hormat. Sore Pak. Ada pertanyaan yang mungkin manfaatnya untuk teman-teman semua yang berhubungan dengan sampel tadi Pak. Iya Pak. Jadi kalau saya sebenarnya kalau masalah sampel tergantung harganya ya Pak. Karena kita sama calon buyer belum tentu jadi. Betul. Jadi kalau kita memberikan free sampel, kalau harganya hanya 50.000, 100 nggak masalah. Kalau sampel harganya yang cukup lumayan di atas jutaan, ini ya tetap kalau saya pengalaman pribadi tetap saya suruh bayar dia. Dan selama ini dia juga siap bayar. Oke, ya Pak. Nah, jadi produknya apa Pak kalau boleh tahu Pak? Saya furniture Pak. Oh furniture, oke. Soalnya pengalaman kami beberapa kali kami main di online itu, dia minta sampel dibayar sama biaya-biayanya. Kalau memang calon buyer menurut saya ya ini ya, kalau menurut saya buyer itu profesional, dia siap membayar karena belum tentu nanti jadi gitu. Karena banyak kejadian-kejadian teman-teman yang sudah ngirim nggak jadi itu banyak sekali. Betul. Jadi
kita harus berpikir ke sana kalau menurut saya. Jadi kalau sampel hanya makanan, misalnya 50, 100 sih nggak masalah buat kami. Nanti COD di sana. Tapi kalau barang-barang besar seperti furniture, dia minta sampel dan selama ini kita juga ngirim sampel dan selalu dibayar. Jadi tergantung produknya. Ya. Ya, seperti ini gimana? Mohon pencerahannya, Pak Arif. Ya, betul Pak. Ya, memang mungkin bisa jadi pertimbangan juga adalah produk ya. Kalau produknya mahal juga mungkin calon bayarnya juga paham bahwa itu bernilai gitu ya. Sehingga mereka mungkin mau untuk untuk membeli sampelnya. Bapak bikin produk furniture-nya yang ini Pak ya. Jadi produk jadi gitu ya. Iya, betul. Nah, produk jadi dijual. Dan selama ini Pembelinya rata-rata siapa, Pak? kalau membeli saya itu minta sampel dan dibayar. Ya, pembelinya siapa Pak? Maaf Pak. Mereka bukan pabrik berarti kan ya? Rata-rata kan dia bukan pabrik. Ya, toko mungkin Pak ya? Ya, toko. Ya, Jadi, toko. Ya. Ya, bisa ini sih ya Pak, betul Pak, bisa tergantung produknya gitu ya. Mungkin mereka mau beli karena mahal harganya ya si sampel tersebut. Lalu yang kedua juga mungkin karena ya kalau mereka beli terus kemudian dipajang di tokonya bisa dijual kembali gitu Pak ya. bisa juga. Nah, bisa juga Karena seperti itu. selama ini kami tegas, Pak. Kalau kita mau bisnis profesional, dia kalau mau beli minta sampel harus dibayar. Dan selama ini rata-rata hampir 99% itu siap untuk membeli. Dan itu untuk furniture aja Pak ya? Ya. Oke, jadi untuk furniture memang mungkin seperti itu ya, tapi untuk produk-produk lain misalkan tadi yang harganya lebih murah atau nanti akan dipakai untuk tester bahan baku gitu ya, itu mungkin mereka nggak mau bayar ya, nggak mau bayar karena ya itu juga salah satu cara sih ya untuk kita, apalagi kalau kita pemain baru Pak ya, pemain baru gitu ya, belum dikenal di pasar gitu ya, itu bagian dari ini sih ya, promosi ya Bapak Ibu sekalian. Ya, promosi. Nah, bagian dari promosi. Jadi namanya promosi itu kan nggak pernah tanpa biaya ya. Kita mau pancing uang istilahnya harus dengan uang lagi gitu ya. Jadi jadi Bapak Ibu sekalian kalau yang masih baru gitu ya, ya kalau misalkan bayarnya nggak mau bayar sampel ya mendingan kasih gratis saja gitu ya. Dan sebenarnya kan itu bisa kita anggarkan ya si biaya sampel itu di dalam kos perusahaan. Ya, jadi mereka nggak bayar secara langsung, tetapi kita bisa anggarkan katakanlah di biaya promosi sehingga nanti ketika kita menentukan harga, ya itu sebenarnya sampel kita tuh ya dibayar juga oleh buyer gitu ya. Bisa bayar yang sekarang, bisa bayar yang lainnya gitu kan. Ya selama kita di dalam costing perusahaannya misalkan membuat item biaya sampel gitu Pak. Gitu. Jadi ya karena kita sekarang itu mengenai item biaya sampel segala macam itu nanti kita bahas di pertemuan ke-5 kalau nggak salah ya, tentang cost structure gitu ya. Jadi mungkin saat ini saya bilangnya gratis dulu, tapi sebenarnya nggak gratis-gratis amat karena sudah kita perhitungkan di dalam costingnya kita gitu Pak. Iya. Ya. Sebenarnya sih tidak cuma hanya furniture, kemarin kami juga handicraft. Jadi kemarin ada permintaan untuk tempat piring itu ya. Kita produksi sendiri tempat piring. Demikian juga dengan saya pernah bantu teman membuat sampel wood cladding juga. Wood cladding itu juga kita suruh bayar. Dan alhamdulillah dia mau karena dia mau order. Jadi tergantung Pak barangnya. Kalau cuma makanan sebagai tester nggak masalah. Tapi kalau barang-barang yang cukup ada harga eman-eman. Karena kalau kita sama-sama profesional, sama-sama ingin bisnis ya harus sama-sama berani mengeluarkan kan gitu. Ya, betul Pak. Oke, dari yang lain ada yang mau menanyakan? Silakan Bapak Ibu yang mau nanya lagi.
Kalau Pak Haris sudah ekspor mana aja, Pak? Alhamdulillah ke beberapa negara, Pak. Saya kebetulan sudah ke Amerika, Jerman, Irak, Iran, Waduh, harusnya jadi instruktur Bapak, Thailand, Cina. nggak usah ikutan coaching ini. Ya, cari ilmu, Pak. Oh, cari ilmu. Siapa? Cari ilmu itu, ya dimanapun harus cari ilmu. Ya, jadi harus Pak Arif Ustaman, ada orang muda kecil pun kalau punya ilmu kita ambil ilmunya. Betul, Pak. Jadi Bapak nanti saya mohon bisa lebih banyak sharing juga mungkin, Pak ya. Ya, makanya saya kan tadi ngasih masukan biar apa? Ya. Teman-teman nggak takut. Waduh, kalau saya baru ngirim sampel ini kan gini. Takut. Sebenarnya kalau untuk food and beverage nggak masalah, kita harus berani korban karena hanya berapa. Cuma kalau barang-barang nggak mahal kan. Ya, betul Pak. Ya, jadi kalau yang nilainya nggak terlalu mahal ya mendingan kasih gratis saja, Pak ya. Iya, betul, Pak. Betul. Karena itu kan pancingan. Pancingan, betul. Oke, kalau nggak ada saya lanjut dulu ya. Oke, lalu hal lain adalah kalau Bapak Ibu sekalian katakanlah sekarang sudah punya bisnis atau jualannya di domestik gitu ya, dan mau berencana untuk ekspor, itu Bapak Ibu sekalian harus memahami bahwa bisnis ekspor itu hal atau isu-isu atau proses-prosesnya itu akan lebih banyak ya dibandingkan dengan bisnis domestik. Ya, tadi kita dari definisi ekspor aja international transaction gitu ya, berarti melibatkan dua negara. Ya, dua negara ini culture-nya beda, ya, prosedurnya beda, hukumnya berbeda, ya, seleranya juga berbeda. Ya, Bapak Ibu harus paham ya, dari mulai misalkan kita bernegosiasi saja ya, cara kita bernegosiasi untuk dengan negara A, dengan negara B, dengan negara C itu hampir pasti berbeda. Ya, dari cara kita ngasih kartu nama saja mungkin itu bisa menjadi perbedaan. Ya, kayak kita ngasih kartu nama ke orang Jepang sama ngasih kartu nama ke orang Indonesia kan berbeda ya. Ya enggak? Ada yang tahu bedanya di mana? Pak Abdul. Pak siapa tadi? Pak Abdul Haris ya? Ya, Pak. Ya, ke orang Jepang ngasih kartu nama gimana, Pak? Udah pernah ini? Oh, saya belum punya klien ke Jepang, Pak. Oh, belum punya klien di Jepang. Oke. Ya, kalau di Jepang itu misalkan yang saya tahu ya, kalau kita ngasih kartu nama atau kita terima kartu nama dari orang Jepang, itu jangan pernah langsung dimasukin ke saku. Ya, kita baca dulu ya si kartu nama tersebut, ya, terus kemudian taruh di meja, jangan taruh di saku. Ya, taruh di meja. Kalau orang itu udah pergi dari hadapan kita, baru masukin ke saku. Ya, di sana itu kartu nama itu hal penting ya, barang penting gitu. Jadi kalau kita langsung masukin ke saku itu nanti bisa dianggap tidak menghargai mereka. Gitu ya. Itu baru dari sisi negosiasi nih. Ya, ketika kita ketemu pertama kali dengan calon bayar misalkan. Ya, dan banyak lagi ya implikasi dari perbedaan-perbedaan antar negara. Mungkin misalkan Bapak Ibu sekalian punya produk harus dimodifikasi segala macam, itu menjadi tuntutan yang tidak bisa kita hindarkan. Lalu adanya intervensi dari pemerintah, ya intervensi di sini maksudnya adalah aturan-aturan, ya peraturan yang berlaku baik di negara kita di Indonesia, ya maupun berlaku di negara tujuan. Ya nanti Bapak Ibu sekalian kalau punya produk apa, pengen mengetahui aturan-aturannya, silakan Bapak Ibu kontak lebih lanjut ke FTA Center. Kami punya database untuk peraturan-peraturan berdasarkan jenis barang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu hal lain adalah tadi dua negara memiliki dua mata uang. Ya, dua mata uang ini atau nilai tukar ini untuknya Indonesia khususnya ya, itu sangat fluktuatif gitu ya. Jadi mungkin kita minggu ini bisa dapat keuntungan dari nilai tukar kita yang lagi melemah, tapi minggu depan mungkin kita bisa
mengalami kerugian. Ya, dan pengalaman kami juga sama ya, nilai tukar ini bisa bikin untung ratusan juta dalam 1 tahun dan bisa bikin rugi ratusan juta bahkan miliaran dalam 1 tahun. Ya, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak cermat di dalam memanage resiko dari nilai tukar, ini Bapak Ibu sekalian mungkin akan mengalami kerugian. Nah, kita akan bahas mengenai nilai tukar ini di pertemuan ke-5. Oke. Lalu high competition Bapak Ibu sekalian ya. Tingginya tingkat persaingan. Ya, untuk negara-negara yang misalkan negara-negara maju gitu ya, negara yang dimana kalau dari orang ekonomi sih bilangnya pasarnya itu sudah sangat efisien, sudah sangat tinggi persaingannya, itu harga itu akan susah untuk naik. Ya, beda dengan di Indonesia ya. Kita mengalami misalkan hampir setiap tahun atau bahkan di dalam 1 tahun itu harga itu bisa naik terus-menerus. Ya, kalau di luar negeri harga itu cenderung stabil ya, bahkan mungkin dalam beberapa kali kita mungkin harus menurunkan harga ya supaya ini tadi Bapak Ibu sekalian ya, supaya mereka si buyer kita itu tetap masih bisa menjual ke konsumennya. Ya, gitu. Itu dari sisi persaingan harga, belum lagi bicara persaingan kualitas. Ya, jadi kompetisi akan sangat tinggi ya dibandingkan dengan di domestik. Ini ada Ibu Lani dan Ibu Juju ya, yang menanyakan bagaimana cara menemukan buyer yang sesuai dengan produk kita. Lalu, apakah ada cara tips trik untuk memudahkan mendapatkan potensial buyer di luar negeri? Itu nanti dibahas di pertemuan kedua dan ketiga sih Bapak Ibu sekalian ya. Cara untuk mendapatkan buyer itu nanti akan dibahas dengan Pak Lukas ya. Jadi mohon bersabar dulu Bapak Ibu sekalian ya untuk cara mendapatkan buyer. Tetapi mungkin pada saat ini saya akan bisa jawab bahwa ya menemukan buyer itu ya gampang-gampang susah gitu ya. Kalau mencari listnya nama-nama buyernya itu kami di FTA Center bisa menyediakan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa menyediakannya. Kami punya database. Tetapi untuk bisa bertransaksi ya itu yang perlu kerja keras bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, kerja kerasnya itu mulai dari awal ya, ketika Bapak Ibu sudah punya list, itu biasanya Bapak Ibu memperkenalkan diri ya, ngirim email misalkan. Ya, ngirim email 100, kalau target saya itu 1 aja yang membalas itu udah bagus. Ya, gitu. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu sekalian, mereka si importir ini mereka kan sebenarnya sebelumnya atau pada saat ini ya, ketika Bapak Ibu mengontak mereka itu mereka sudah punya distributor, mereka sudah punya supplier, mereka sudah punya transaksi. Ya, jadi untuk mengganti supplier itu bagi mereka juga pekerjaan keras. Mereka gambling kan ya, berarti. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya tidak ada cara mudah untuk mendapatkan buyer. Ya, saya sih nggak senang ngasih harapan palsu ya, bilang ekspor itu mudah atau cara dapat buyer itu mudah, enggak. Ya, semua perlu kerja keras, tetapi bukan sesuatu yang mustahil Bapak Ibu sekalian. Bukan sesuatu yang mustahil. Asalkan kita tadi menjalankan seluruh stepnya, prosesnya itu dengan baik. Karena reputasi itu dibangun ya, tidak serta merta itu datang. Ya, gitu. Oke. Untuk tahapan ini, untuk saat ini saya mungkin hanya bisa memberikan jawaban seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti akan lebih detailnya di pertemuan kedua dan ketiga. Bagaimana cara mendapatkan HS code lampion untuk interior dan dekorasi? Kontak langsung saya saja Bu nanti Bu. Ya, Bu Lise Diana. Ya, nanti saya akan bantu untuk mendapatkan kode HS-nya. Oke, itu step pertama, Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak?
Nggak ada. Oke. Yang kedua adalah Bu Hilmi, saya punya waktu sampai berapa lama lagi nih? Halo Pak, setengah jam lagi Pak? Oh, setengah jam lagi. Enggak, Iya. kan ada tanya jawab kan? Ya, biasanya setelah itu mau tanya jawab. Iya, oke. Kita kan sampai 15.30 kan ya? Kalau iya Pak, Iya. biasanya kalau dua narasumber kan kita dipulin di sampai jam segitu ya Pak ya? Iya. Ini Oke. ditambahin. Ya, oke. Baik, persiapan yang kedua adalah persiapan bagi perusahaan ya untuk masuk ke global market. Sebenarnya ini persiapannya bukan hanya perusahaan saja, murni perusahaan saja gitu, tetapi juga menyangkut kita sebagai pemilik usaha UKM ya. UKM itu Bapak Ibu sekalian biasanya sebagai pemilik usaha kadang-kadang harus, bukan kadang-kadang ya, di awal-awal itu seringkali harus merangkap-rangkap fungsi gitu ya, merangkap-rangkap fungsi sehingga persiapan bagi perusahaan ini jadi seringkali harus dilakukan semuanya, sebagian besar itu multitasking oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan merangkum persiapan itu ke dalam 6 hal, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini 6 hal yang sifatnya pondasi ya bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, dan pendetailan dari 6 hal ini lagi-lagi akan ditemukan di sesi-sesi selanjutnya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau melakukan 6 hal yang merupakan pondasi ini, mudah-mudahan atau Bapak Ibu sekalian akan memiliki jalan awal ya yang bagus untuk kesuksesan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tentang terminologi. Tadi di grup kan sudah ada yang sempat menyinggung ya tentang bahasa atau terminologi yang sering digunakan di dunia ekspor impor, transaksi internasional. Ya, betul ya. Jadi itu bahkan merupakan hal pertama yang harus Bapak Ibu ketahui. Ya, jadi Bapak Ibu harus mengetahui berbagai macam terminologi atau istilah yang ada di dalam dunia ekspor impor ini. Kenapa? Karena nanti begitu Bapak Ibu korespondensi ya, kirim-kirim email, bernegosiasi, berdiskusi dengan calon buyer, itu Bapak Ibu sekalian akan banyak berhadapan atau menemukan ya segala macam istilah ya gitu. Misalkan ini istilah tentang harga, ada FOB, CIF, CFR, EXW, ya, kemudian istilah mengenai dokumen, ada yang disebut sebagai dokumen packing list, shipping instruction, shipping marks, surat keterangan asal atau COO, ya. Lalu tentang pembayaran ada istilah consignee, lalu dokumen against payment, letter of credit, dan lain sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, penting untuk Bapak Ibu sekalian memahami terminologi, ya, supaya nanti jangan salah melangkah atau salah mengambil keputusan ketika misalkan buyer menggunakan istilah-istilah yang sangat spesifik berlaku di dunia ekspor impor. Oke, lalu yang kedua, nah ini riset ya. Yang kedua adalah homework ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus melakukan riset nih. Ya, jadi homework itu pekerjaan rumah ya. Pekerjaan rumah kenapa tadi seperti yang saya bilang ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin siangnya itu sebagai direktur utama, sebagai manajer produksi, sebagai bagian keuangan dan sebagainya, ya nggak punya waktu lagi untuk melakukan riset. Ya, risetnya Bapak Ibu harus dikerjakan di rumah ya, malam hari gitu misalkan ya, di luar jam kantor. Ya, kenapa Bapak Ibu sekalian harus melakukan riset? Karena ini adalah salah satu cara tadi untuk kita sebagai pengusaha untuk bisa berinovasi. Kita sebagai pengusaha harus selalu bisa tumbuh. Kita sebagai pengusaha harus mencari opportunity baru. Opportunity baru, tumbuh, lalu inovasi itu semua dilakukan melalui apa? Melalui riset, Bapak Ibu sekalian. Ya, melalui riset. Makanya tadi di grup juga ada yang bilang harus banyak baca. Betul, baca adalah salah satu cara untuk melakukan riset. Ya, jadi kita harus banyak baca, harus banyak melakukan riset, mencari data ya untuk kita bisa selalu mempertahankan
bisnis. Oke, dan terkait dengan riset ini biasanya Bapak Ibu sekalian harus mengeluarkan biaya. Ya, mengeluarkan biaya dan biasanya tidak murah, tidak kecil biayanya. Ya. Nah, kalau mengeluarkan biaya Bapak Ibu sekalian ya supaya langkahnya itu ringan dalam mengeluarkan biaya, nggak banyak mikir untuk mengeluarkan biaya misalkan beli data, Bapak Ibu sekalian anggap mengeluarkan biaya itu sebagai investasi, ya, bukan sebagai cost biasa, bukan sebagai biaya biasa, tetapi merupakan investasi. Ya, apa itu investasi? Investasi artinya adalah hasil dari Bapak Ibu mengeluarkan biaya untuk riset tadi, itu jangan pernah harapkan bisa langsung dapat hasilnya saat itu juga. Ya, itu merupakan investasi atau pengeluaran biaya yang nanti hasilnya mungkin baru bisa dapatkan 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Ya, jadi sama dengan Bapak Ibu sekalian sekolah ya, sekolah dari mulai SD sampai kuliah itu kan sekolah itu kan investasi Bapak Ibu sekalian. Ya hasilnya baru bisa dapatkan ketika Bapak Ibu misalkan bekerja atau memiliki usaha. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian nanti di dalam menjalankan usaha harus selalu mengalokasikan biaya untuk riset, biaya untuk mencari data atau biaya untuk berinovasi, ya gitu Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, tadi di chat juga ada pertanyaan tentang milih produk, ya Bapak Ibu sekalian, ya milih produk, ya tadi Bu siapa yang nanya ya? Bagaimana cara? Ini ya. Tolong bantu cari info barang apa yang lagi dibutuhkan buyer, Bu Imas Mustika. Ya, ya kalau pertanyaannya produk apa yang banyak dicari buyer, ya banyak banget Bu produknya. Ya, banyak banget produknya yang dicari buyer. Ya, bahkan kalau saya bilang sih ya apapun produknya pasti ada marketnya gitu ya. Ya. Jadi pertanyaannya atau jawabannya mungkin bukan barang apa yang laku di pasaran, tetapi barang apa yang kita miliki yang kita bisa create untuk bisa laku di pasar. Ya, dan untuk memulai barang yang mau kita jual itu biasanya kita mulai dulu dari barang-barang yang kita punya pengalaman di produk tersebut, ya, atau punya pemahaman, ya, pengalaman dan pemahaman atau pengalaman. Jadi jangan kita memulai dari satu produk yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Ya, akan lama sekali bagi Bapak Ibu sekalian untuk belajarnya saja. Ya, untuk proses belajar produk tersebut itu akan lama. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian bingung milih produk, ya bagusnya milih produk yang dekat ya dengan keseharian Bapak Ibu sekalian, dekat dalam artian tadi sudah punya pengalaman di sananya, misalkan punya atau bekerja di satu perusahaan yang punya produk tersebut misalkan, ya. Jadi jangan mulai dari produk yang benar-benar baru Bapak Ibu sekalian, ya, karena untuk mempelajarinya pasti akan memakan waktu lama, ya, dan tentunya juga mungkin biaya, ya, untuk mempelajarinya. Oke, lalu terkait juga dengan pemilihan produk, ya, Bapak Ibu sekalian harus pahami bahwa di pasar internasional itu untuk produk-produk itu biasanya ada standarisasinya. Ya, untuk makanan misalkan ada HACCP atau ada ISO atau ada sertifikasi untuk produk, ya. Lalu untuk furniture mungkin juga misalkan ada standar apa ya namanya untuk kayu tuh SPLK Pak ya. Ya, jadi ada standarisasi untuk produk kayunya, ya, lalu ada sertifikasinya, dan itu Bapak Ibu harus pahami, ya, bahwa
di luar negeri itu kebanyakan seperti itu ya. Di kita saja mungkin yang belum terlalu baik ya penerapan standarisasi produknya ya. Banyak makanan di kita yang yang mengandung zat-zat berbahaya gitu ya. Itu masih beredar bebas di pasaran. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan jual produk ke satu negara, apalagi produk tersebut menyangkut kesehatan gitu ya, atau penting untuk diatur di sana di negara tujuan, itu biasanya negara tujuan menerapkan aturan-aturan. Jadi Bapak Ibu sekalian harus bisa memenuhi sertifikasi yang diminta oleh negara tujuan. Oke, dan sertifikasi ini memang mahal, ya, mahal dan ya berbiaya gitu ya. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, jangan menganggap sertifikasi itu sebagai biaya, tetapi harus anggap sebagai investasi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan punya anggapan, wah Pak, nanti kalau saya udah ngeluarin biaya untuk sertifikasi mahal-mahal, takutnya nggak laku. Itu pemahaman yang salah. Pemahaman yang benar adalah kalau kita punya sertifikasi, kita punya senjata yang lebih baik untuk perang di pasar, kita bisa lebih tinggi peluangnya untuk bisa menjual di negara tujuan. Kalau nggak punya sertifikasi, sudah pasti tertutup pintu Bapak Ibu sekalian untuk menjual di sana. Gitu ya. Oke, yang lain adalah Bapak Ibu sekalian harus making contacts ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mencari tadi calon buyer. Namanya mau saja silakan sama aja sebetulnya. Mencari calon buyer itu bisa macam-macam ya caranya ya untuk mencari calon buyernya. Bisa menanyakan misalkan ke asosiasi atau nanyakan ke kantor konsulat ya, kantor kedutaan besar Indonesia yang ada di seluruh dunia ya. Atau Bapak Ibu sekalian bisa nanya ke kami di FTS Center ya. Kami punya database buyer ya, itu juga bisa dilakukan. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian ya tadi dalam hal pemasaran juga mungkin harus menghubungi agen, distributor ya, atau mengikuti pameran ya. Itu Bapak Ibu sekalian juga dengan ikut pameran juga bisa ketemu banyak orang ya. Di situ Bapak Ibu sekalian bisa ketemu para pelaku usaha yang ada di pameran-pameran. Jadi kalau pameran di luar negeri itu biasanya sangat spesifik ya. Pameran saya pernah datang ya karena saya jualnya sapu ya, pameran sapu se-Eropa. Ya, saya juga pernah datang pameran sapu se-Amerika. Ya, lalu juga ada pameran lampu, pameran furniture udah pasti ada gitu ya. Jadi datang ke trade show itu salah satu cara yang efisien ya untuk Bapak Ibu bisa ketemu banyak orang di sana. Oke. Nah, salah satu tips dari kami ya untuk Bapak Ibu tadi dalam rangka meyakinkan calon buyer ya, dalam rangka juga mencari peluang-peluang ya, Bapak Ibu sekalian, kami sangat sarankan untuk melakukan trip ya ke negara yang menjadi target bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan hanya melalui email-emailan, ya gitu. Oke, atau melalui Zoom misalkan ya. Jadi kalau kita pergi ke menemui calon buyer itu akan memberikan kepercayaan yang lebih kepada si calon buyer. Ya, mereka akan lihat bahwa kita ini serius di bisnis ini dengan mau berkorban datang ke sana menemui mereka. Gitu ya. Jadi kalau dari buku yang saya gunakan di dalam slide ini dibilang katanya pergi ke luar negeri ketemu dengan calon buyer itu akan memberikan perbedaan yang besar, dan ya pengalaman saya juga seperti itu ya. Pengalaman saya seperti itu. Jadi ketemu buyer setiap tahunnya adalah salah satu upaya kita untuk bisa mempertahankan daya saing produknya kita ya, atau daya saing usaha. Oke, lalu market research. Nah, Bapak Ibu sekalian juga harus melakukan market research. Ya, nanti akan dibahas lebih dalam oleh Pak
siapa Pak Lukas di pertemuan berikutnya. Ya, banyak pertanyaan yang harus kita jawab ketika kita melakukan market research. Ya, jadi misalkan terkait dengan produk kita tuh ada marketnya di mana saja. Ya, lalu siapa saja pesaing-pesaing kita, berapa harganya, ya, lalu bagaimana dengan perekonomian negara tujuan, ya, bagaimana dengan politiknya negara tujuan, ya, apakah pemerintahnya stabil atau enggak, sering ada konflik atau enggak, itu Bapak Ibu akan gunakan sebagai pertimbangan untuk masuk ke dalam satu market. Ya. Oke. Sebentar ya, saya kehabisan baterai nih, jadi saya harus ambil charger dulu sebentar ya. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan bisa langsung diketikkan saja di chatnya, atau enggak boleh nanti ketika Pak Arif udah kembali dengan chargernya ya, Bu, langsung di unmute aja, langsung ditanyakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke item terakhir dari 6 hal dasar, ya, 6 fondasi yang harus Bapak Ibu miliki, ya, sebagai langkah awal untuk bisa sukses di ekspor. Ya. Lalu yang terakhir adalah what is the bottom line. Jadi inti dari Bapak Ibu sekalian berbisnis. Berbisnis itu kan intinya adalah untuk mencari profit ini sebenarnya bisa kita atur, atau bisa kita sesuaikan, atau kita bisa main-mainkan, atau kita mungkin harus mengaturnya. Ya. Mengaturnya. Punten Pak Arif, kayaknya suaranya kurang jelas Pak, jadi kecil. Oh, sorry. Iya Pak. Sekarang udah jelas? Udah lumayan jelas Pak. Ya, tadi Sarah masukin handsetnya. Oke, jadi saya ulang ya. Jadi apa sih tujuan kita berbisnis? Ya, tujuan berbisnis intinya atau utamanya adalah kan ingin mencari yang namanya profit. Dan profit ini bisa merupakan sebuah keputusan yang internal atau tergantung kepada kita sebagai pemilik usaha. Oke. Profit ini juga bisa atau mungkin sangat tergantung kepada produknya,
ya, berbeda antar industri, ya, atau tergantung kepada market channel apa yang kita gunakan, ya. Jadi kalau kita sebagai pemilik usaha, ya, penentuan profit itu sebenarnya kita bisa tentukan, bisa kita atur sendiri, ya. Kita bisa atur, ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara profit, ya, misalkan profit itu revenue dikurangi dengan cost, ya, penerimaan atas berbagai macam penjualan, ya, dikurangi dengan biaya-biaya. Oke, dikurangi dengan biaya-biaya. Oke, revenue itu rumusnya harga dikali dengan quantity. Ya, harga kalau di international market biasanya ini sudah ada harga pasaran internasional, ya, untuk banyak produk, ya. Jadi yang bisa kita lakukan kalau kita pengen ngejar revenue yang besar, ya, itu adalah kita mungkin harus main-main atau ngatur-ngatur di quantity, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu kalau dari sisi penerimaan penjualan. Ya, kita nggak bisa masang harga setinggi langit. Kenapa? Karena ya sudah ada harga pasar internasional. Oke. Jadi yang mungkin bisa kita lakukan kalau kita pengen ngejar profit yang tinggi katakanlah, ya, yaitu dengan main-main di quantity. Nah, ini mungkinlah yang dilakukan oleh Cina, ya. Kenapa Cina bisa merajai dunia? Karena mereka memproduksi barang dan menjual barang dengan quantity yang tinggi. Ya, dan yang lain adalah seperti saya bilang tadi, semakin tinggi kuantitas produksi barang kita, itu biaya atau harga rata-rata produk kita tuh akan semakin biaya rata-rata produk kita itu akan semakin turun, gitu ya. Lalu yang kedua, apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa mengejar profit yang kita ingin capai, yang kita ingin setting, itu kita bisa main-main di cost, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bisa main-main di cost. Ya, jadi ini mungkin akan lebih terkait dengan tadi goal dari bisnis Bapak Ibu sekalian tuh seperti apa. Ya, jadi kalau misalkan ya Bapak Ibu sekalian goalnya itu berbisnis itu misalkan untuk bisa mengcover membiayai hobi, ya, hobi Bapak Ibu sekalian, ya, misalkan hobi jalan-jalan atau mengcover pengeluaran-pengeluaran pribadi, gitu ya. Bapak Ibu mungkin hanya ngambil gaji yang kecil, ya. Jadi cost ini kan salah satunya di dalamnya adalah gaji, ya. Gaji yang kecil, ya, tetapi biaya jalan-jalan setiap tahun misalkan atau biaya shopping setiap tahun itu dimasukkan ke sini, ya, gitu. Tapi ngambil gajinya kecil saja, yaitu profit bisa mungkin tidak terlalu besar, gitu ya. Tetapi tadi Bapak Ibu sebagai pemilik usaha itu terfasilitasi, ya, oleh bisnis ini. Oke. Ada juga yang goalnya mungkin ingin menjadi perusahaan yang besar, ya, major trading company, ya. Kalau major trading company itu biasanya profit yang dihasilkan itu banyak banyak ditahan, ya, atau banyak dikembalikan ke perusahaan atau tidak ditarik oleh si pemilik usahanya, ya. Jadi diakumulasikan dalam bentuk modal terus menerus, gitu ya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Atau ada yang berbisnis pengen untuk 10-15 tahun saja, gitu ya. Setelah itu punya tabungan lalu pensiun atau main-main atau jalan-jalan ke seluruh dunia, gitu ya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, berarti kalau kayak gitu goalnya, tujuannya berarti Bapak Ibu sekalian mungkin mengembangkan bisnisnya dulu, ya, kemudian menjualnya kepada pihak lain, ya, dapat uang baru dipakai untuk pensiun, ya. Jadi besaran profit, besaran
cost itu nanti juga akan sangat tergantung kepada goals dari Bapak Ibu sekalian sebagai pemilik usaha. Ya, jadi ini bisa kita setting semuanya. Ya, bisa kita setting. Ya, dan ini kita akan mungkin lebih bahas nanti lebih bahas lagi di pertemuan ke-5. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, ini bukan kata saya ya, ini kata buku yang kami gunakan gitu ya. Jadi dan bukan sesuatu yang yang tidak bisa kita lakukan. Ya, ini doable. Ya, gitu. Jadi itu 6 hal yang merupakan materi dari persiapan perusahaan. Oke, jadi sebagai penutup ini beberapa poin yang bisa kita ringkas dari materi sebelumnya, ya, bahwa global value chain atau export business itu sebagai opportunity bagi Bapak Ibu sekalian, ya, perusahaan Bapak Ibu sekalian, baik yang sekarang sudah berbisnis di domestik, ya, maupun yang baru mau akan berbisnis atau baru masuk ke dunia ekspor, ya. Jadi bagi yang sudah punya produk dijual di domestik, ekspor merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penjualan. Ya, dengan kita bisa meningkatkan penjualan, kita bisa meningkatkan produksi, maka barang kita akan semakin kompetitif. Ya, gitu. Oke. Dan yang kedua adalah persiapan kita, baik diri kita sendiri sebagai pemilik usaha maupun perusahaan dan produk, itu merupakan kunci sukses kita untuk menjalankan ekspor bisnis ini, ya, sehingga Bapak Ibu sekalian kami harapkan, ya, melalui pelatihan ini, ya, sampai ke minggu ke-6 nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan pencerahan, ya, tentang bagaimana bisa melakukan persiapan di bisnis ekspor. Demikian Mbak Hilmi, saya sudahi presentasi saya. Kemudian kita buka ya. jawab ya. Ya Pak, di sini ada nih yang chat dari Pak Ari atau Bari. Ini Pak Ari mau langsung ditanyakan aja atau saya bacakan aja nih? Dibacakan aja ya. Bagaimana caranya agar bisa memilih barang yang unik, khas Indonesia dengan keunggulan yang tidak dimiliki negara lain, karena tampaknya jika bertarung dalam supply chain global yang sudah exist, cukup berat untuk pemula. Mohon pencerahannya, Pak. Jadi Pak Ari ini sekarang udah usaha apa, Pak? Produknya apa, kalau boleh tahu? Iya Pak, mohon izin Pak. Iya. Saat ini saya lagi ini Pak, kebetulan sedang merintis untuk ekspor tanaman hias nih Pak. Oke, tanaman hias. Kalau badan hukum sudah dibentuk ya Pak ya. Ada beberapa perizinan yang masih belum selesai. Nah rencananya itu sih, jadi ada yang sifatnya bisa ke personal, business to customer gitu ya. Karena itu ada yang bisa dikirim secara paketan DHL gitu ya Pak ya. Iya. Nah ada juga yang memang ke grosiran begitu ya, ke grosir di toko-toko tanaman hias mungkin di luar. Iya. Itu Pak rencananya sih seperti itu mungkin Pak. Dan kelihatannya kalau dari beberapa paparan dari asosiasi Aspindo gitu ya, asosiasi bunga Indonesia itu, pasarnya katanya masih luas. Katanya belum, saya kawan-kawan Bandung Bogor juga begitu katanya, cuman memang belum pernah saya juga mengekspornya. Lagi mempersiapkan berbagai halnya gitu Pak. Iya. Petunjuknya mungkin Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ya bagus ya kalau Bapak udah punya produk. Saya kira tadi harus melakukan market research dulu gitu ya, untuk meyakinkan Bapak Ibu sekalian, Pak Ari ya, untuk meyakinkan bahwa produk itu memiliki potensi untuk dijual di luar gitu ya. Dan juga dari sisi
visibility dari usaha tersebut juga kita akan nilai ya bisa visible atau tidak gitu ya. Jadi ya kalau saya ditanya produk khas Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain, itu pertanyaan yang sulit banget Pak, yang saya sampai saat ini saya belum bisa menemukan jawabannya Pak ya. Karena ya produk itu kan banyak Pak ya. Sekarang ya kalau saya lebih mending kita balik ke kita aja, kita punyanya produk apa ya, baru kita siapkan untuk bisa jual Pak. Daripada kita nyari-nyari yang mungkin kita belum punya pengalaman, mungkin kita belum tahu gitu ya, sehingga proses belajarnya itu bisa setahun mungkin Pak. Gitu. Jadi kalau tanaman kan Bapak mungkin sudah punya pengalaman ya, saya kira itu aja dulu Pak, ya itu dulu dipersiapkan dengan baik, diriset dengan baik gitu ya. Baru kita kalau misalkan udah mentok ya baru cari yang lain. Tapi kalau ini belum kita temukan jawabannya visible atau enggak, lebih baik kita kerjakan dulu yang ini Pak. Gitu. Ya Pak. Ya. Boleh mungkin Pak tambahan lagi ya Pak ya? Ya. Ini terkait dengan ini perizinan. Ini kalau di salah satu kan kalau tanaman itu ekspor tanaman itu ada perlu karantina ya Pak ya? Ya betul. Perlu izin karantina. Nah dari Departemen Pertanian di pusat ya Pak ya. Nah itu kan ada online. Saya di Bandung Pak, di Cibiru Pak. Ya. Nah itu di sana tuh ada izin domisili, masih ada izin domisili ya Pak ya. Ya. Kan NIB sudah ada ya Pak ya. Terus masih ada izin domisili sama izin apa lagi satu lagi ya. Nah itu yang sampai sekarang masih belum dapat saya itu ada yang online domisili yang belum selesai begitu ya perizinannya tuh. Apakah masih berlaku apa enggak Pak ya? Soalnya di centangannya masih ada gitu Pak izin domisili. Ya, takutnya itu memang harus diisi atau peraturannya lama sih Pak. Kalau izin domisili setahu saya sih udah. Oh gitu ya Pak ya. Udah enggak lagi. Bapak ke karantinanya juga mungkin bisa enggak lagi ya Pak ya. Pak. Di Soekarno-Hatta ya. Soekarno-Hatta nggak usah ke Jakarta Pak. Di situ juga bisa. Oke Pak. Nah. Oh gitu. Soalnya ada yang ini Pak, ada izin Barantan itu kan yang terpusat ya Pak ya. Nah nanti baru kalau itu sudah dapat suratnya, baru nanti menghubungi lokal masing-masing begitu untuk proses karantina cek tanamannya. Tapi kalau untuk izin pertama kali katanya harus ke pusat begitu. Seperti itu sih yang prosesnya memang online ke Badan Karantina Pusat, tetapi detail pertanyaan detail kalau itunya sih lebih baik datang langsung aja ke sana. Oh bisa gitu ya Pak ya? Bisa. Langsung gitu ya. Oke, siap. Baru nanya-nanya nanti baru Bapak pengajuannya sih memang harus online terpusat. Oke siap, terima kasih banyak Pak Arif informasinya. Ya terima kasih Pak Ari. Silahkan untuk penanya selanjutnya Ibu di chat ini ada dari Ibu Sarah. Harga pasar. Bu Sarah kayaknya udah pernah ya waktu itu datang ke FTA bukan? Pakaian bayi kalau nggak salah sih udah pernah ya. Untuk harga pasaran internasional kami punya database untuk statistik perdagangan Bu ya. Jadi kalau Ibu udah punya kode HS-nya nanti kita bisa cekkan berapa harga rata-rata dari produk kode HS tersebut. Lalu yang kedua adalah ya kita cari melalui online sih Bu ya. Jadi online kita cari di marketplace itu juga bisa menjadi harga acuan gitu. Karena produk ini bayi ini tidak ada harga acuan internasionalnya nggak ada Bu ya. Jadi beda misalkan dengan CPO gitu ya atau produk-produk pertambangan biasanya itu udah ada harga pasaran internasionalnya gitu ya. Tetapi kalau produk bayi sih ya harganya beragam sih Bu ya. Ya itu memang tadi ya perlu riset yang lebih mendalam ya mengenai potensi produk ini di negara mana, kemudian nanti kita lihat di marketplace gitu ya atau di statistik di trade map tentang harga di negara tujuan gitu. Itu Bu Sarah. Ibu Juju, silakan Ibu present ya. Ya, silakan Bu Juju untuk di-unmute. Halo ya, selamat sore. Ya, sore Bu. Iya, mau nanya Pak Arif, saya itu udah ada produknya fashion muslim pria dan wanita,
Tapi saya sekarang lebih mengarah ke pria. Terus untuk pasarnya mungkin pasar Timur Tengah dan Asia juga bisa, Malaysia karena Muslim ya. Tapi yang lebih mengarahnya ke Timur Tengah karena baju-baju jubah kayak baju-baju Arab Saudi. Nah, kemarin saya ada dari pemerintahan ada kerjasama dengan PT apa gitu yang ke Timur Tengah, ke mana itu, Kamerun itu. Tapi sampel udah masuk ke sana, Pak. Tapi apa namanya, secara administrasinya kurang baik, maksudnya kurang baiknya dari awal dia udah menunjukkan itikat yang kurang baik, jadi saya stop, saya nggak jadi ikut. Nah, gimana caranya, Pak? Perusahaan yang di mana, Ibu, itu? Yang kurang baik itu yang di Indonesia? Yang di Garut, Pak, yang di Oh, Garut. oke. Secara itunya, pokoknya secara admin lah kurang ini, sayanya tuh nggak bisa gitu, nggak bisa ikut kerjasama. Nah, gimana caranya, Pak, cari rekanan yang sesuai, yang bisa kita kerjasama gitu, bisa bekerja sama dengan baik. Saya mah arahannya ke Timur Tengah sih pakaiannya. Gitu. Itu tadi yang rekanan itu yang di Garut itu dia apa sebagai apa, trader atau sebagai apa? Eksportir, Pak. Eksportir, Ya. Kalau boleh dikenalkan tahu sama tidak pemerintahan, dikenalkannya juga sama pemerintahan. Ini baru minggu ini dia udah ambil sampel, saya kasih sampel. Tapi ada membershipnya, kita harus bayar member. Saya bilang kalau sudah ada yakin buyer, ada pesanan, baru saya mau bayar membership. Tapi ini minta di muka dan ada ya kurang baik lah gitu etiketnya. Jadi saya nggak jadi, padahal produk saya memang udah masuk, bayarnya udah suka gitu. Bayarnya udah suka. Iya. Tapi ya karena kita dulu online juga ya, waktu ketemunya online sama si bayarnya itu. Difasilitasi pemerintahan Cimahi sih. Kemarin sama yang si eksportirnya itu. Jadi UKM nebeng ekspor ke PT Don. Nah, si PT Donnya yang menghubungi bayarnya. Nah, dia yang kita ngobrol bareng di online, lihat produk-produk mana yang kepilih ya. Alhamdulillah produk saya itu terpilih untuk ke sana, untuk ke Kamerun itu. Karena jubah-jubah yang mereka pakai kebanyakan kan Muslim di sana. Itu. Cuman secara kemarin udah mau administrasinya ya itu minta uang di muka, jadi saya nggak minta jadi. uang apa, Bu, maksudnya? Administrasi. Uang gitu. apa ya? Ini membership. Oh, membership. Jadi kita harus jadi member. Itu. Iya. Iya. Mahal itu membernya. Gimana caranya tuh ya? Mahal, makanya aduh UKM tuh nggak mungkin mampu, Pak. Kita cari fasilitas kan yang dapat ordernya dulu, kita produksi dulu, nah mau bayar member atau ada fee atau apa itu, tapi kan udah jelas dulu nih ordernya. Betul nggak Pak begitu ya? Iya. Kita bisa gimana Pak? Ya, mungkin saya perlu agak detail lagi, Bu, ya, bayar membernya nggak bisa dinego lagi gitu, maksud saya dibayar misalkan dipotong dari transaksi gitu. Ya itu juga lagi dinego sama pemerintahan. Kalau si bayarnya sudah pesan 50 piece atau 100 piece, baru kita bayar member pun nggak keberatan. Yang penting kan ada deal dulu. Ada deal dulu, ya. Tapi kan belum. Baru sampel diterima, terus belum deal PO. Makanya saya belum bisa memberikan membershipnya, uang membershipnya itu, iuran membershipnya belum gitu. Karena kalau member dulu yang saya alami juga, saya mengalami juga Pak ke Malaysia. Halo. Ini karena pandemi. Ada kelanjutan yang harus. Kalau putus-putus nggak kedengeran? Yang ke Malaysia. Ya, bisa tolong diulang, Bu? Ya ini kurang bagus ini sinyal.
Ya, saya kan pengalaman juga Ya. Pak ke Malaysia, ekspor juga, kita ikut eksportir juga ke Malaysia. Pakai membership juga. Saya udah bayar membership di muka, tapi tidak ada kelanjutannya. Jadi saya juga yang sekarang jadi khawatir. Iya, Bu, betul. Ya, nanti hubungi FTA Center aja Bu, Bu Desi atau Bu Hilmi. Nanti kita bantu bisa cari nama-nama buyernya Bu. Pak, mungkin bisa nambah untuk informasi Pak Arif sedikit, Iya, Pak. iya. Baik, Pak. itu Tadi Bu Juju ya. Jadi di Garut itu memang baru dibentuk mengenai Asosiasi Indonesia Kamerun. Ya. Asosiasi Indonesia Kamerun memang dibuka waktu itu oleh Dirjen PEN, jadi Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, dan dihadiri di situ oleh Direktur PPI, Direktur Pengembangan Ekspor Nasional yang ada di situ. Ya. Oke. Dari itu dibentuk, dan nanti ini fungsinya akan menyediakan produk-produk. Jadi nanti di Kamerun itu ada pavilion Indonesia untuk menampung produk-produk UKM khususnya dari Garut, Jawa Barat. Lalu ada kemungkinan di sini nanti akan dibuka juga pavilion Kamerun yang akan menyediakan atau menampung atau mempromosikan produk-produk yang dari Afrika. Nah, Indonesia Pavilion ini baru mau dibentuk, Pak. Jadi baru mau dijemput dan masih dalam proses. Jadi kalau saya lihat itu kemarin prosesnya baru sampai di Kementerian Luar Negeri untuk perizinan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pembentukan Asosiasi Indonesia Kamerun ini. Itu ada informasinya. Lalu terkait dengan iuran dan sebagainya, itu mungkin kebijakan dari masing-masing ketua asosiasi, baik asosiasi yang ada di Indonesia atau yang ada di Garut dengan ketua asosiasi yang ada di Kamerun. Jadi kalau setahu saya itu ketua asosiasinya kalau dari Garut itu Budini, Pak. Budini saya yakin Bapak sudah kenal. Lalu di Kamerun itu Mr. Ebit. Nah, untuk menjadi members terkait ada iuran dan sebagainya, saya kurang tahu persis perkembangannya. Cuman dari sisi prosesnya, seperti yang saya sampaikan, Pak. Jadi memang akan ada pembentukan asosiasi Indonesia Kamerun yang berfungsi untuk masing-masing di masing-masing negara akan menampung produk-produk UKM yang akan dijual di luar negeri, khususnya di negara-negara Afrika, di Kamerun, maupun mungkin ada kemungkinan juga masuk produk-produk Afrika yang akan dipromosikan di Indonesia. Nah, untuk mestinya kalau seandainya sudah ada iuran members, itu harusnya sesuai dengan keputusan rapat di kedua belah pihak. Tapi ini semua ada proses, lalu sudah ada pembayaran untuk members, itu ini yang perlu dilihat perkembangannya lebih lanjut. Mungkin itu Pak informasi ya, baik. Ya, jadi Bu Juju, tadi informasi tambahan. Halo ya Pak. Nah, jadi terus juga saya kepikiran ya asosiasi ini nanti ya, akan Pak, ininya putus-putus. Aduh, wifi-nya saya kurang bagus, Pak. Ya, asosiasi tadi nanti akan jadi eksportirnya atau gimana, Bu? Atau Ibu nanti bisa hubungi kami deh. Kami juga ada informasi kalau Made in Indonesia juga bisa memberikan kuota gratis membership untuk pelaku usaha dari Jawa Barat. Boleh. Ya. Boleh Pak. Nanti di ini aja di grup ya Pak ya. Ya, di grup boleh. Iya, betul Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Ponirin, Pak Arief, Bu Juju juga atas pertanyaannya. Untuk ini sebenarnya sesinya sudah habis Pak waktunya. Mau langsung ditutup aja? Boleh kalau nggak ada pertanyaan lagi sih. Ya, sepertinya udah nggak ada sih Pak.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut hadir di acara coaching klinik ini. Untuk saat ini mungkin baru pertemuan pertama, minggu depan kita masih ada pertemuan selanjutnya mengenai market strategy. Untuk itu paling kita tutup aja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya Bapak Ibu Terima kasih sekalian. semuanya. Ketemu lagi minggu depan Jangan ya. lupa minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, Teh Desi. Jangan lupa minggu depan. Insya Allah. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih. Terima kasih. Felicia. Assalamualaikum.